Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita udah mendapatkan berita bagus dari para fans DC yang mengatakan bahwa James Gunn akan menjadi kepala bos besar untuk DCU. Oke, ini udah menjadi berita bagus buat kita sebagai para fans karena kita udah mengenal James Gunn dari DCU ketika dia itu menggarap The Suicide Squad tahun 2021 dan juga Peacemaker series. Dan kabarnya lagi, si James Gunn ini akan menggarap berbagai macam proyek DCU yang masih dirahasiakan oleh Warner Bros. Discovery. Nah, apa nih? Kita akan bahas semuanya di video kali ini mengenai teori kita dan juga apa sih akan direncanakan oleh James Gunn ini untuk DCU 10 tahun ke depan. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? Kamu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai apa yang akan terjadi jika James Gunn sudah menjadi bos besar DCEU. Seperti kita tahu ya bahwa sekarang ini yang udah menjadi gempar-gemparnya hype banget di kalangan para fans DC yang mengatakan bahwa James Gunn sudah menjadi Kevin Feige-nya DCU. Setelah Warner Bros. Discovery udah menjadi berbagai macam orang yang benar-benar geek banget soal DC, akhirnya mereka memilih si James Gunn ini. Nah, mengapa mereka memilih James Gunn? Karena gini, mohon maaf ya, kalau kita bicara soal bisnis lagi, James Gunn itu udah bagus tuh di kedua belah pihak, yaitu di Marvel juga bagus, di DC juga bagus. Nah, kalau di Marvel, dia tuh udah bagus banget membuat project Guardians of the Galaxy Volume 2 yang dimana pendapatannya juga tinggi dan juga menjadi film tersukses di MCU fase ketiga, Pak. Seperti itu. Makanya si David Zaslav ini langsung mengangkat si James Gunn untuk menjadi kepala besar DCU. Dan juga kalau di DC, dia tuh udah pernah menggarap dua project loh, yaitu Peacemaker yang pertama dan juga The Suicide Squad tahun 2021 kemarin, yang memang mereka mendapatkan penonton terbanyak dan juga menjadi era kebangkitan DCU awal-awal, Pak, di tahun 2021 kemarin, Pak. Seperti itu. Makanya ini udah menjadi jalan yang tepat untuk DCU untuk menyewa si James Gunn menjadi kepala besar DCU, Pak. Seperti itu. Dan jujur, gue sebagai fans DC juga sangat senang banget sih ketika James Gunn udah menjadi kepala besarnya, Pak ya. Dan sebenarnya gue ada satu kandidat lagi yang akan menjadi kepala besar DCU sebelum James Gunn terpilih secara official, Pak ya, yaitu adalah si Greg Berlanti. Nah, gua kenapa bisa memilih Greg Berlanti? Karena gini, buat yang udah mengikuti Arrowverse, kalian bisa tahu ya bahwa Arrowverse itu bener-bener udah mengkorek-korek komik DC yang jauh lebih dalam dan juga ada berbagai macam story arc DC yang belum kita kenal sampai sekarang, Pak. Seperti itu. Makanya Arrowverse ini berhasil loh untuk membuat para fans tuh lebih mengenal soal DC komik itu jauh lebih dalam gitu loh. Seperti contoh di The Flash season ke-6, 7, 8, 9 itu kalian bisa melihat ada berbagai macam film-film The Flash yang gak cuma speedster doang. Memang itu sesuai dengan di komiknya, Pak. Seperti itu. Dan itu aja memberikan sebuah jawaban kepada kita sebagai para fans bahwa ini Greg Berlanti bisa kok untuk bikin DCU yang jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam segi ceritanya, karena itu adalah orang yang sangat-sangat fanboy banget soal DC. Tapi lagi-lagi kelemahan dia adalah dia membuat sebuah series DC itu selalu ada LGBT-nya, Pak, dari dulu, Pak. Itu masalahnya. Makanya kalau misalkan Greg Berlanti ini akan dipilih untuk menjadi bos besar DCU, ya dia harus didampingi oleh orang-orang yang tahu soal DC, literally James Gunn. Makanya gue bisa bilang James Gunn ini kayaknya dia tuh butuh orang pendamping deh untuk membuat DCU ini jauh lebih kompleks lagi. Ya gue sarankan itu adalah si Greg Berlanti, karena kan sampai sekarang kita belum tahu nih si Sexter ini itu kapan kembalinya. Kita masih belum tahu nih apakah itu akan kembali ke DCU atau tidak. Apalagi mereka masih akan fokus kepada The Big Three. The Big Three ini adalah 3 hero DC utama yang akan menjadi spotlight untuk perkembangan DCU ke depannya, Pak. Itu adalah Batman, Superman, dan juga Wonder Woman. Oke, DCU sekarang kan masih dalam tahap-tahap awal-awal banget nih, karena mereka benar-benar akan merestart semuanya. Jadi bisa dibilang untuk konsep Kickstarter kemarin itu masih akan dalam canon. Cuma lagi-lagi untuk kebangkitan DCU yang sekarang, mereka akan buat tone yang jauh lebih kompleks. Gak cuma dark aja, tapi mereka tuh akan mengikuti pasar, ya dimana market sekarang itu suka dengan film action yang gak terlalu dark, baik seperti Black Adam kemarin, ya dimana tone darknya DCU masih ada, tapi juga ada tonton yang bisa dibilang itu akan menceritakan suasana
Nah, seperti itu yang diharapkan oleh DCU sekarang ini, Pak. Makanya mereka membuat Black Adam itu udah sukses, Pak. The Rock ini berhasil loh untuk bikin orang-orang yang gak suka DC jadi suka DC. Karena dengan hadirnya Black Adam ini, kan dia kan udah pernah mengatakan bahwa hierarki DC akan berubah dimulai dari film Black Adam ini, Pak. Ini udah menjadi trik marketing DC yang bisa dibilang udah jauh lebih baik lagi ya. Oke, bagus. Dan sekarang kita akan bahas apa yang akan terjadi jika James Gunn ini udah menjadi bos besar DCU. Kalau dari menurut gua ya, yang pertama itu akan melanjutkan project DCU yang udah dia sukai, itu adalah Peacemaker season kedua, yang katanya ini masih dalam tahap pengembangan dan mumpung belum syuting karena mereka tuh kemarin tuh masih fokus untuk Black Adam-nya, karena kan masih ada karakter si Amanda Waller, juga berbagai macam anak buahnya banyak, dan itu termasuk dari IP-nya Peacemaker dan juga dari Suicide Squad itu yang akan menjadi fokus James Gunn ini, Pak. Dan yang kedua, ada dua project DCU yang masih disembunyikan oleh James Gunn, karena lagi-lagi selain James Gunn menjadi kepala bos besar DCU, dia juga akan menjadi sutradara untuk dua project DCU yang masih dirahasiakan. Menurut kalian, apa project DCU yang masih dirahasiakan ini, Pak? Kalau dari gua ya, seperti yang gua bilang tadi di review Black Adam yang kemarin, bahwa James Gunn ini akan kemungkinan itu akan menggarap Green Lantern versi live action yang akan dirilis di HBO Max. Karena dari berita yang gua dapatkan dari The Direct itu sudah mengatakan bahwa Warner Bros. Discovery ini akan melanjutkan project Green Lantern Corps versi live action yang akan dirilis di HBO Max nanti, Pak, dalam bentuk series. Oke, ini udah menjadi lampu hijau banget, dan apa yang udah katakan kemarin itu ternyata bener, Pak, anjir. Dan kabarnya Green Lantern yang akan diangkat itu adalah versi John Stewart, bukan si Hal Jordan. Kan kita udah mendapatkan Green Lantern versi Zack Snyder, Pak, ya, walaupun itu nggak dirilis di film canonnya, tapi dalam segi behind the scene-nya Green Lantern versi John Stewart ini udah ditunjukkan, dan dia seharusnya akan menemui Bruce Wayne di post credit scene Snyder Cut itu, Pak, tapi diganti oleh Martian Manhunter karena tidak diizinkan oleh WB untuk mengangkat Green Lantern lagi ke live action, karena mereka tuh masih trauma dengan Green Lantern versi Ryan Reynolds yang udah hancur ampas itu, Pak. Tapi lagi-lagi ya, lu harus move on dong. Lu harus move on. Karena apa? Itu kan udah lama banget, Pak, ya. Green Lantern versi Ryan Reynolds kan tahun 2011, dan itu kan bukan termasuk DCU. Dan kalau misalkan DCU ini ingin menggarap Green Lantern lagi, ya nggak masalah. Karena kan namanya mencoba ya, itu kan harus berkali-kali agar supaya itu bisa menjadi berhasil. Green Lantern juga harus diangkat dong, karena lagi-lagi Green Lantern itu adalah anggota inti dari Justice League. Dan kalau lu nggak ngangkat sih goblok banget sih. Itu yang gua lihat, Pak, ya, seperti itu. Makanya ini udah menjadi kunci sukses bahwa Green Lantern ini udah diangkat ke DCU kembali dalam bentuk series live action. Oke, itu akan bisa gua lihat nanti ketika seriesnya udah bisa tayang di HBO Max. Tapi yang jelas kita bisa melihat visi misi James Gunn ini kemungkinan akan membuat project DCU yang udah lama di cancel akan dibangkitkan kembali. Justice League Dark. Nah, kenapa gua bisa bilang Justice League Dark? Karena lagi-lagi DCU tuh sempet loh untuk bikin Justice League Dark di tahun 2020 kemarin, tapi ternyata di cancel karena mereka itu masih belum fokus untuk Justice League Dark ini. Apakah kemungkinan jangan-jangan project satunya lagi itu adalah Justice League Dark? Kemungkinan bisa jadi, Pak, ya, karena lagi ada rumor lagi yang gua dapatkan bahwa Constantine versi Keanu Reeves ini akan satu universe dengan DCEU. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan kayaknya bener deh, ini Justice League Dark ini akan dimunculkan di DCU dan akan menampilkan John Constantine sebagai leadernya, dan Constantine-nya ini versinya Keanu Reeves. Jadi kemarin Constantine versi 2005 itu adalah canon DCU katanya, Mbak, ya. Ini masih katanya karena kita masih belum bisa dipastikan bahwa si Constantine versi Keanu Reeves ini akan satu universe dengan DCU. Oke, jadi mereka tuh akan mengangkat Constantine versi Keanu Reeves. Oke, gua nggak masalah sih soal itu karena bisa dibilang ya memang Constantine versi live action yang kita kenal itu adalah versi Keanu Reeves dari tahun 2005 itu, Pak. Seperti itu. Oke, gua nggak masalah deh. Yang penting kalau lo bikin suatu project tuh harus yang maksimal, karena bisa dibilang ini udah kita tunggu-tunggu sih, Pak. Karena dari awal Green Lantern itu udah di cancel, kita udah hopeless banget sih. Seperti itu, Pak, ya. Makanya ini bisa dibilang strategi besar untuk DCU untuk bisa jauh lebih bangkit lagi, Pak. Kalau yang gua lihat dari film Black Adam itu, Pak, ya, kayak mereka tuh akan menerapkan tone-nya seperti itu, yaitu nggak terlalu dark,
memang ada unsur darknya, cuman lagi-lagi tone-nya tuh nggak yang terlalu dark seperti yang ada di Six Starter Pak ya, tapi lagi-lagi mereka tuh akan mengkombinasikannya dengan apa yang sesuai diinginkan oleh para fans, yaitu adalah dengan yang nggak terlalu dark juga, dan juga ada berbagai macam jokes yang akan dimasukkan, tapi lagi-lagi sesuai dengan situasi. Itu yang gue suka dari Black Adam kemarin, itu bener-bener semuanya tuh cocok semuanya dalam segi tone-nya seperti itu Pak ya. Makanya ini udah menjadi lampu hijau buat DCU, mereka akan bangkit kembali dari keterpurukannya. Bagus. Moga-moga aja ini James Gunn ini akan membuat berbagai macam project-project DCU ini jauh lebih berkembang lagi Pak. Nah, menurut kalian apa project DCU yang kalian harapkan yang akan dibuat oleh James Gunn ini? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya Pak ya. Tapi kalau menurut gua Pak ya semoga aja mereka tuh akan mengangkat tim-tim seperti DC yang belum terkenal sampai sekarang. Contoh mungkin ada Watchmen versi DCU mungkin, karena kan Watchmen versi Six Starter kan udah ada tuh. Jadi kemungkinan DCU ini akan membuat tim seperti Watchmen mungkin akan di remake ataupun JSA solo movie, karena kan kita udah tahu ya bahwa JSA kan udah menjadi cameo di film Black Adam, dan mereka kayaknya akan membuat film solonya sendiri, itu adalah Justice Society of America versi solo movie-nya Pak. Dan kemungkinan Dr. Fate, Atom Smasher, Hawkman ini akan diceritakan mengenai per filmnya masing-masing. Oke, kalau sebenarnya James Gunn akan membuat seperti itu, oke, itu benar-benar lovable banget. Kenapa? Penampilan JSA yang ada di film Black Adam itu udah menjadi perhatian kita banget loh Pak. Seperti itu, makanya kalau misalkan mereka tuh akan membuat film solo yang masing-masing, itu jauh lebih bagus banget Pak. Seperti yang di komiknya Justice Society of America Files, di komiknya itu benar-benar komik prequel, dan kemungkinan itu akan bisa diangkat untuk menceritakan sebelum mereka terlibat dalam kasus penangkapan Black Adam di film Black Adam ini Pak. Seperti itu. Oke, bagus. Gua sangat bersyukur banget, gua sangat bangga banget karena DCU udah punya bos yang tepat untuk menggarap ini semua, yaitu James Gunn. Oke, dan gue percaya James Gunn ini bisa membuat DCU ini jauh lebih baik lagi. Apalagi buat yang belum tahu ya, James Gunn itu ada koneksi loh dengan Six Starter. Ini bisa jadi kemungkinan bahwa James Gunn ini akan memerlukan bantuan untuk menggarap DCU ini jauh lebih sukses ke depannya, yaitu adalah Zack Snyder Pak ya. Dan kemungkinan Zack Snyder ini akan kembali ke DCU. Kenapa? Buat yang belum tahu, Zack Snyder itu udah kembali loh di DCU, tapi bukan dalam segi media Pak ya, melainkan Zack Snyder ini udah pernah tampil dalam segi cameo di film animasi Teen Titans Go di Cartoon Network, dan itu kan masih IP-nya DC Pak ya. Dan Zack Snyder ini gue yakin dia udah ada obrolan di belakang bersama petinggi WB Discovery. Jadi kemungkinan Zack Snyder ini akan membuat project yang jauh lebih kompleks lagi sesuai arahan James Gunn. Seperti itu. Oke lah. Jadi ini bisa jadi kemungkinan kebangkitan DCU versi Snyder ini akan dilanjutkan kembali dalam segi saga ya Pak. Tapi sesuai arahan James Gunn. Karena kan kita udah tahu ya bahwa DCU sekarang kan tanpa Zack Snyder pun bisa sebenarnya. Tapi lagi-lagi kemungkinan James Gunn ini akan membutuhkan bantuan si Zack Snyder lagi Pak. Nah, harapan gua untuk filmnya akan digarap oleh James Gunn ini adalah satu, itu harus sesuai dengan timeline DCU-nya. Dan kedua, gue pengen rencana WB untuk DCU ini jauh lebih matang. Jadi gak akan ada perubahan-perubahan yang bisa dibilang tuh kayak kemarin WB Pak yang mereka tuh tiba-tiba merubah Superman jadi kulit hitam tuh goblok banget sih. Makanya gue pengen mereka tuh harus sesuai dengan blueprintnya masing-masing. Dan yang ketiga, mereka harus sabar. Ingat, patience, sabar. Ini adalah menjadi kunci DCU ini untuk bersabar. Karena lagi mereka gak bisa terlalu rush untuk mengejar MCU. Mereka harus sabar lagi nih, sabar, sehingga dari kesabaran itu akan membuat sebuah universe DCU ini jauh lebih luas, jauh lebih maksimal. Seperti itu Pak ya. Jadi kuncinya adalah sabar deh. Lu sabar aja bikinnya, jadi nggak terlalu terburu-buru, nggak usah, tapi sabar aja. Seperti itu Pak ya. Bubung JL kan udah terbentuk nih, jadi lu bisa membuat berbagai macam project yang akan melibatkan JL ataupun berbagai macam hero-hero DC yang belum sempat dikembangkan. Seperti itu Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marianjelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup ya kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian untuk beli t-shirt official Mario Angelo. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tinggal pre-order aja, langsung kita kirim pesanan kalian. Oke, dan jangan sampai kehabisan karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!